Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pantun atau HP pasti udah nungguin. Saatnya kita JJS, jejak-jejak sejarah. Yang insya Allah orang Palmerah ke Singaparna, sejarah yang penuh makna. Nah kali ini Al-Fajira mau cerita tentang kejadian yang terjadi di masa gubernur Mesir Amr bin As, yang dimana banyak para penduduk Mesir karena aliran sungai Nil tuh kering, kemudian banyak menyerahkan, kalau bahasa kita sekarang tuh namanya apa ya, wadal, tumbal, gadis yang tercantik di Mesir, baru nanti airnya ngalir lagi. Nah, kejadian ini meresahkan masyarakat, terutama Gubernur Amr bin As. Melaporlah beliau ke pusat Madinah Al-Munawwarah yang saat itu yang menjadi Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Dilaporkan kejadian ini, ternyata Sayyidina Umar bin Khattab bukan datang ke Mesir, hanya menulis surat supaya suratnya ini kirimkan, lemparin ke aliran Sungai Nil. Lalu, penasaran kan? Jauh-jauh dari Madinah Al-Munawwarah ke Mesir yang kalau kita naik pesawat aja hampir 3 jam lebih, cuma dikasih surat aja. Dan mandatnya kata Sayyidina Umar, ini surat nanti sampai di Mesir, lemparkan ke aliran Sungai Nil. Allahu Akbar. Lihat tuh. Masya Allah. Allah berikan kelebihan kepada sahabat Nabi Sayyidina Umar. Nggak perlu datang, tapi tulisan suratnya aja, saktinya berarti manjurnya luar biasa. Inilah kedekatan sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran kan isi suratnya apa? Nah, saat ini Al-Fakir bacakan. Karena sejarah yang perlu kita ketahui. Min Umaroh, Amiril Mukminin ilan Nil ahli Misroh. Dari Umar, yang merupakan saat itu menjadi Amirul Mukminin, ditujukan kepada Sungai Nil yang ada di kota Mesir. Amma ba'du, setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam kepada Rasulullah, isinya fa in kunta innama tajri min kibalika wa min amrika fala tajri fala hajatalana fika. Sungguh jika kamu mengalirkan air sungai kamu di aliran Sungai Nil, memang semata-mata dari kamu, wahai Sungai Nil, dan juga memang ini adalah perintah yang dari kamu, maksudnya tanpa mengikut sertakan Allah, maka isi surat di situ Sayyidina Umar mengancam, fala tajri. Maka tolong ya, mulai besok kamu jangan mengalir lagi. Maka sudah tidak ada hajat, nggak ada kebutuhan lah buat kami untuk kamu, karena ada ketergantungan, bukan meminta kepada Allah. Tuh, lihat isinya. Tapi isi lanjutannya, wa in kunta innama tajri bi amrillahil wahidil qahar, akan tetapi jika kamu mengalirkan sungai kamu nih di aliran Sungai Nil, memang semata-mata perintah dari Allah yang maha tunggal, yang maha gagah, wa huwallazi yajrika, dan dialah Allah yang mengizinkan kamu mengalir. Maka isi surat dari Sayyidina Umar, panas'alullaha ayyajriyaka. Maka kami akan minta kepada Allah untuk kamu terus mengalir. Mengalir dan terus mengalir. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Coba, hanya secari kertas yang isinya tadi udah Al-Fakir bacakan, diterimalah oleh gubernur Mesir, dan dilemparkan itu surat dari Sayyidina Umar ke aliran Sungai Nil. Ternyata apa efeknya? Setelah itu nggak perlu pakai ngelempar tumbal lagi. Nggak perlu ada wadal mengambil gadis tercantik di Mesir lagi. Tapi aliran sungainya terus mengalir dengan penuh barokah hingga saat ini, pemirsa, kalau kita ke Mesir. Nah, dari cerita ini, tolong buat kita diajarkan masalah akidah, iya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau
kami mohon pertolongan. Di akhir zaman ini, di zaman yang sudah begitu canggih, kecanggihan teknologi yang luar biasa, tapi banyak masih yang kadang-kadang di saat buntu dengan masalahnya, datang bukan kepada Allah, bukan memperbanyak sholat, bukan munajat, tapi begitu, percaya. Bukan dukun beranak ya. Ini yang kalau bahasa dulu namanya paranormal. Ya orang sering nyebutnya orang pintar. Tuh, dukun, dukun, duduknya enggak tekun. Nah, dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Siapapun orangnya, selain daripada Allah, maka cukup tanamkan di hati kita, Allahus Somad. Hanyalah Allah yang di mana tempat kita berlindung. Ikhwafillah rahimakumullah. Jadi di dalam Al-Quran udah disebutkan, makanya di surat ke-72 juz 29 itu ada satu surat namanya khusus surat Al-Jin. Nah di situ kalau saya bacakan satu ayat saja, mudah-mudahan menjadi pelajaran buat kita. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijali minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan bahwasanya akan ada nanti sekelompok manusia yang iman yang tidak kuat, di saat buntu masalahnya minta perlindungan bukan nama Allah tapi sama sekelompok kumpulan jin, yang demikianlah kata Quran akan bertambah kesesatan mereka. Mudah-mudahan JSJS, jejak-jejak sejarah singkat ini, menjadi pemahaman yang maslahat dan manfaat buat kita. Bawa mangga dari Cisaat, semoga bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.